Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Amalia. Saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik dan kasus Tania. Kemudian, mengenai teori belajar sosial kognitif dan kasus Samuel akan dijelaskan oleh Natasha Wilda. Selanjutnya, mengenai teori konstruktivisme dan kasus Robert akan dijelaskan oleh Atarika Zuharia Shanazli. Yang terakhir, model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme dan kasus Sandra akan dijelaskan oleh Rizka Khairia. Baik, pertama mengenai teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Teori behavioristik adalah teori belajar yang menerapkan stimulus respon di dalam proses pembelajarannya. Stimulus ini diberikan oleh guru dan peserta didik merespons stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh guru tersebut. Stimulus ini terus dilakukan oleh guru kepada peserta didik agar terbentuk pembiasaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian akan terjadinya perubahan perilaku siswa sebagai hasil pembelajaran. Adapun tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menerapkan teori belajar behavioristik di dalam proses pembelajaran yaitu: pertama, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Kemudian, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru tersebut akan segera memperbaikinya. Yang selanjutnya, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif maupun negatif. Demikian merupakan teori belajar behavioristik dan implementasinya dalam proses belajar mengajar. Social cognitive theory adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial, di mana dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap-sikap. Nah, teori kognitif sosial ini dapat membantu guru untuk memahami bagaimana peserta didik dipengaruhi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Nah, salah satu komponen utama dalam teori kognitif sosial adalah pembelajaran observasional, di mana pembelajaran ini bermaksud untuk mempelajari perilaku yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh peserta didik melalui observasi. Teori konstruktivisme di kelas. Nah, jadi teori konstruktivisme yaitu peserta didik akan aktif mencari untuk membuat pengertian tentang apa yang ia pahami. Hal ini memiliki arti bahwa belajar adalah sebuah kegiatan yang berbasis mencari tahu secara mandiri, menyelesaikan masalah, dan menemukan solusi. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwa teori konstruktivisme ini adalah teori belajar secara mandiri. Nah, lalu bagaimana penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas? Nah, jadi yang pertama yaitu guru harus mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Lalu juga guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Dan selanjutnya, siswa juga harus terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Nah, jadi dari segala aktivitas yang sudah disebutkan tadi, ini semua adalah kegiatan yang mendorong siswa untuk lebih mandiri dalam mencari tahu, dalam menggali ilmu bersama teman-teman mereka, dan juga ini juga melatih berpikir mereka untuk lebih kritis ya dalam menelaah suatu materi seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai model pembelajaran prinsip konstruktivisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 model, yaitu yang pertama discovery learning, reception learning, assisted learning, dan active learning.
Model pembelajaran yang pertama yaitu tentang discovery learning. Adapun discovery learning adalah pencarian pengetahuan yang dilakukan oleh siswa untuk menemukan suatu pemecahan masalah atau fakta. Nah, dengan kata lain, di sini siswa berusaha sendiri secara mandiri untuk mencari pengetahuannya demi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Model selanjutnya itu adalah reception learning. Nah, bagaimanakah yang dimaksud dengan reception learning ini? Reception learning yaitu guru mempunyai tugas untuk menyusun situasi pembelajaran, memilih materi yang sesuai bagi siswa, kemudian mempresentasikan dengan baik pelajaran yang dimulai dari umum ke yang spesifik. Nah, bisa kita simpulkan nih teman-teman bahwa inti pendekatan reception learning adalah expository teaching, yaitu perencanaan pembelajaran yang sistematis terhadap informasi yang bermakna. Yang ketiga, yaitu assisted learning. Assisted learning mempunyai peran yang sangat penting nih bagi perkembangan kognitif individu, di mana perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan di sekitarnya, baik dengan teman sebaya, orang dewasa, atau orang lain dalam lingkungannya. Nah, pada lingkungan sekolah, tentu saja guru sebagai pembimbing yang memberikan informasi dan dukungan penting yang dibutuhkan anak untuk menumbuhkan intelektualitasnya. Di sini, guru dapat membantu belajar siswa dengan menunjukkan keterampilan-keterampilan, mengajak siswa melalui tahap-tahap untuk menyelesaikan masalah atau memberikan feedback terhadap hasil kerja siswa, sehingga siswa mendapatkan masukan dari hasil kerjanya dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya. Sehingga siswa dapat belajar sendiri serta dapat menemukan pemecahan bagi problem atau tugas-tugas yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu active learning, yaitu pembelajaran aktif secara sederhana didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, pendekatan ini menurut Melvin L. Silberman, belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa. Namun, siswa memerlukan sebagian besar pekerjaan dalam belajar. Mereka mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar yang dimaksud di sini adalah tidak hanya dengan mendengarkan dan melihat, tidak hanya dengan berdiskusi, namun siswa menguasai pelajaran adalah dengan mengerjakan. Nah, belajar aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, dan menarik. Nah, sekian dari penjelasan beberapa teori serta model-model dari konstruktivisme. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai kasus-kasus yang terjadi pada beberapa siswa. Baik, mengenai kasus yang pertama, seorang peserta didik bernama Tania, tepatnya berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan juga keinginan yang rendah untuk sukses. Menghadapi kasus seperti Tania ini, sebagai seorang pendidik, ada beberapa hal yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat belajar Tania. Pertama, yang paling penting adalah senantiasa memberikan motivasi. Hal ini bisa dilakukan dengan pemberian gambaran di masa yang akan datang, bagaimana konsekuensi yang akan kita terima apabila kita tidak mempunyai ketertarikan untuk belajar dan tidak mempunyai cita-cita untuk kesuksesan di masa depan. Dan juga, motivasi ini bisa berupa pemutaran video atau film-film tentang pendidikan sehingga anak tersebut bisa termotivasi dan terdorong untuk mempunyai semangat belajar dan kesuksesan yang tinggi. Selain itu, dalam proses pembelajaran, saya akan terlebih dahulu mengenali gaya belajar yang dimiliki oleh Tania. Dengan demikian, saya bisa lebih mudah untuk memberikan pembelajaran dan tugas berdasarkan kebutuhan si anak tersebut. Apabila anak tersebut mempunyai gaya belajar atau learning style visual, maka saya akan menyesuaikan proses pembelajaran dan memberikan tanggung jawab tugas berdasarkan gaya belajar yang ia miliki. Dan juga, saya akan memanfaatkan media pembelajaran
sesuai dengan gaya belajar yang ia miliki. Kemudian, yang terakhir saya akan konsultasi dengan orang tua siswa tersebut mengenai bagaimana perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, orang tua juga bisa memberikan dorongan dan support terhadap anak tersebut. Baik, selanjutnya adalah kasus B, yang mana Samuel, anak berusia 10 tahun, memiliki harga diri yang cukup tinggi, tetapi takut akan gagal. Nah, dalam hal ini, guru memiliki peran penting dalam mengubah karakter Samuel. Sehingga dalam upaya peningkatan nilai karakter, guru dapat menerapkan motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ini merupakan motivasi yang datang dari orang lain, bukan dari Samuel. Dan dalam kasus ini juga, motivasi ekstrinsik ini datang dari guru. Setelah menerapkan motivasi ekstrinsik, guru dapat menggunakan pendekatan sosial kognitif. Nah, pendekatan ini berpusat pada pengaruh pengalaman, tindakan, dan faktor lingkungan pada diri seseorang sebagai motivasi belajar. Karakter dari Samuel masih memerlukan bimbingan dan interaksi sosial dengan sesama teman di lingkungan kelasnya. Guru dapat menerapkan sistem belajar kelompok agar Samuel dapat terbangun hubungan sosialnya. Hal ini kemudian juga menunjukkan posisi teman yang lain yang sama dengannya tapi bisa melewati fase tersebut setelah menjalin hubungan dengan sesama. Nah, model pembelajaran yang tepat untuk Samuel adalah dengan menerapkan cooperative language learning, di mana siswa diminta untuk bertukar ide dan memecahkan masalah secara bersama dalam bentuk grup. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah Sandra yang berusia 13 tahun. Ia adalah siswa yang tenang di dalam kelas, namun meremehkan keterampilan teman-temannya. Nah, kasus yang terjadi pada Sandra ini yang menduduki sekolah menengah pertama membutuhkan arahan yang tepat dari guru agar tidak memiliki perilaku meremehkan. Dalam hal ini, guru memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi belajar, sehingga guru menggunakan model pembelajaran konstruktivisme. Nah, pendekatan teori ini tidak hanya berpusat pada individu sendiri, namun bagaimana siswa aktif dalam menyelesaikan masalah dengan adanya interaksi sosial dengan lingkungannya. Karakter Sandra yang masih perlu bimbingan perlu berinteraksi sosial karena terbentuknya perilaku seseorang disebabkan oleh keterlibatan dua hal tersebut. Guru menerapkan pembelajaran kelompok agar Sandra bisa berinteraksi dengan siswa yang lainnya dan dapat bekerja sama dengan lebih mengenal kemampuan teman-temannya. Hal ini didasari oleh pendekatan Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu sebuah pemikiran dari Vygotsky. Konsep pendidikan tersebut bisa memotivasi Sandra bahwa belajar itu kerap kaitannya dengan interaksi sosial sehingga berperan bagi perkembangan belajarnya. Zona yang maksud di sini diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, tetapi memerlukan bantuan kelompok. Model pembelajaran yang tepat untuk Sandra ialah dengan penerapan discovery learning, yaitu suatu model teori konstruktivisme yang memberikan ruang bagi siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri selama proses belajar berlangsung. Sebagai sebuah ilustrasi, saya akan memberikan contoh bagaimana rancangan pembelajaran dengan model Discovery Learning dapat meningkatkan motivasi Sandra dan lebih menghargai pendapat teman-temannya. Di sini, saya mengambil materi deskriptif teks. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh guru yaitu memberikan pertanyaan atau penjelasan singkat yang mengarah pada permasalahan. Seperti memberikan pertanyaan, apa itu deskriptif teks dan bagaimana cara mendeskripsikan suatu objek. Nah, selanjutnya, guru memberikan suatu topik kesempatan pada siswa untuk memberikan pandangan atau pendapat terkait topik pembahasan. Selanjutnya, guru membentuk kelompok dan menugaskan objek yang harus dideskripsikan, kemudian siswa diberikan waktu untuk berdiskusi dengan mengumpulkan data yang relevan, seperti adjektif atau tenses yang digunakan pada saat mendeskripsikan sekolah, pasar, atau rumah.
Nah, kemudian siswa diberi kesempatan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian siswa tafsirkan ke dalam topik yang dibahas, seperti menggunakan beberapa adjektif tersebut yang dipadukan dalam teks deskriptif. Nah, langkah selanjutnya, siswa mempresentasikan deskriptif teks berdasarkan hasil pengolahan data yang telah didiskusikan dengan kelompoknya. Siswa menyampaikan pandangan, kritik, saran, serta pertanyaan akan topik tersebut. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk dapat menarik kesimpulan yang telah dipresentasikan sehingga dapat diperoleh gambaran atas permasalahan atau topik yang diangkat. Nah, yang terakhir, guru menyimpulkan kembali hal-hal yang telah dipelajari pada saat itu dan meluruskan hal-hal yang keliru atau kurang dalam proses pembelajaran. Dapat disimpulkan, peran guru dalam membimbing Sandra agar terus berinteraksi dengan teman sekelasnya membutuhkan pengulangan dan jangka waktu yang panjang agar tumbuh kesadaran bagi Sandra bahwa kita adalah makhluk sosial yang perlu bekerja sama dengan baik agar terciptanya hasil yang baik. Hal ini didasari dengan membangun motivasi melalui perspektif sosial, yaitu kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain. Dengan kata lain, guru memotivasi Sandra melalui motivasi ekstrinsik dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan Tuhan Sandra agar menghilangkan sifat meremehkan orang lain, sehingga growth mindset pada Sandra dapat berkembang selama proses pembelajaran. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah kasus dari Robert yang berumur 16 tahun, di mana dia menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini dia mungkin bisa dibilang tinggal bersama dengan bibinya. Ya, dengan bibinya, dan kondisinya guru sudah tidak dapat menghubungi lagi orang tuanya karena kemungkinan orang tuanya sudah tidak ada lagi atau bagaimana juga kita tidak tahu ya, teman-teman. Nah, baik, dari kasus ini bisa kami berikan solusi ya dari teori-teori pembelajaran yang sudah kita telaah sebelumnya, bahwa katakanlah ini si Robert memang sudah berumur 16 tahun. Nah, lalu dia yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, kita harus menanamkan motivasi ya pertama kali, yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, jadi motivasi kan sudah terbagi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Namun kita sebagai seorang guru dalam posisi ini harus memberikan dia motivasi ekstrinsik yang memang berasal dari dorongan kita sebagai seorang guru. Nah, lalu selanjutnya ketika kita memotivasi dia menggunakan motivasi ekstrinsik ini, maka yang harus kita tanamkan yaitu si Robert ini harus memiliki growth mindset atau pola pikir untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, di samping itu pula, setelah kita memberikan motivasi growth mindset kepada Robert, tak lupa pula dalam segala aktivitas pembelajaran yang sedang kita laksanakan pada saat itu, kita juga harus memberikan pujian, walaupun hanya sekecil apapun yang sudah dilakukan oleh si Robert ini. Karena sekecil apapun yang dilakukan, itulah bentuk keberhasilan dia dalam proses pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu memberikan pujian kepada Robert. Dengan cara ini pun, ini bisa meningkatkan motivasi dia. Lalu selanjutnya, kita dapat memberikan tanggung jawab tugas sesuai gaya belajarnya. Jadi sebelum kita ingin memberikan sebuah amanah atau tanggung jawab kepada si Robert ini, kita juga harus mampu mengetahui gaya belajar dia ini seperti apa. Karakteristik dia sebagai seorang siswa ini bagaimana. Lalu inilah peluang kita ya untuk memberikan tanggung jawab tugas yang bisa membuat dia mungkin lebih berkembang ke depannya. Nah, untuk teori-teori pembelajaran dari kasus si Robert ini, kita bisa mengambil 3 teori, yaitu yang paling utama yaitu behavioristic. Nah, behavioristic ini dapat memberikan improvement ya kepada Robert untuk dia bisa bereksplorasi akan sikapnya. Nah, selanjutnya yaitu social kognitif. Kita juga harus memberikan
teori sosial kognitif ini ketika proses pembelajaran berlangsung jika kita menghadapi siswa seperti Robert ini. Nah, jadi kita harus membentuk dia dalam kelompok kecil atau kita membuat sebagai aktivitas-aktivitas yang melibatkan teman-temannya sehingga dia juga dapat berbaur dan bersosialisasi. Lalu yang terakhir, kita juga dapat memberikan pembelajaran secara konstruktivis, ya yang dimana kita juga melatih kemandirian dari Robert ini, sehingga dia semakin hari memiliki minat untuk menguasai pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.